Audrey King of the Jungle. Gue kalau kegigit sama binatang gak pernah kapok guys. Malah gue akan lebih tertantang untuk memahami seluk-beluk karakter dari hewan yang gigit gue. Beberapa waktu lalu gue sempat kegigit anjing Rottweiler. Nah, anjing tersebut merupakan anjingnya si Aletta Molly. Gak mungkin soalnya anjing itu gue bawa pulang kan karena kesayangannya dia. Jadi gue mencari kennel terbaik Rottweiler di Indonesia. Salah satu yang terbaik adalah Wadah Pontiroller yang ada di Lembang. Milik salah satu kawan gue nih, Ko Ayau dari Wadah di Pontianak. Nah, kita udah ketemu nih sama yang nge-handle kennel ini waktu itu. Gue lihat memang anjingnya ngeri-ngeri sedap ya, banyak banget dan gede-gede banget. Gue tertantang untuk memiliki salah satu anakan dari sini. Setelah beberapa waktu berunding dan menyiapkan kandang, dog food, dan lain-lain, gue memutuskan untuk memboyong satu anjing baru yang akan menjadi keluarga kita di Indo Exotic Animals. Nah, karena di sono anjingnya banyak banget, jadi gue harus memilih-milih nih. Kira-kira anjing mana yang cocok buat gue. Cocok untuk gue pahami karakternya dan juga bisa kita train ya bersama hewan-hewan gue yang lain yang ada di sanctuary. Nah, gue masih memiliki beberapa anjing lain sebenarnya. Kayak anjing botak Chinese Crested, masih ada anjing Shih Tzu, masih ada French Bulldog. Nah, kita akan coba lihat nih ya, menggabungkan anjing Rottweiler baru ini ke dalam satu pack ini. Apakah akan berantem dan gak cocok atau apakah akan cocok? Nah, sejujurnya gue deg-degan banget nih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita adopsi anjing, itu sebenarnya anjingnya yang memilih kita, bukan kita yang pilih anjingnya. Jadi gue mau cari energi yang sama dan juga chemistry yang cocok sama karakter gue. Banyak sih yang ditawarin ke gue, mulai dari yang gede, yang udah matang jadi, atau yang baby banget, yang lucu. Tapi setelah memilih-milih beberapa waktu, hati gue tertuju pada yang namanya Falcon atau Falcon. Kenapa? Karena dia tuh yang paling anteng ya. Terus duduk di samping gue, kalau dielus, dia rasa-rasanya kayak ada ngasih energi, pengen minta dibawa pulang. Jadi gue bener-bener cocok dan dapat chemistry sama si Falcon ini. Nah, karena udah jauh-jauh ke Lembang, hari itu juga langsung gue bawa balik ke Jakarta. Kita akan coba temuin si Falcon ini ke anjing-anjing gue yang lain. Apakah benar Rottweiler itu bisa langsung gigit dan memproteksi, atau dia akan tenang dan anteng-anteng aja? Ini adalah petualangan pertama gue memahami karakter breed Rottweiler. Audrey King of the Jungle. Beberapa waktu yang lalu gue sempet kegigit sama anjing Rottweiler. Nah, anjing Rottweiler merupakan salah satu breed anjing yang paling sering dibuat jaga rumah. Nggak heran karena karakter dan gigitannya itu
bisa melumpuhkan maling-maling. Nggak cuma buat jaga rumah, banyak dipakai oleh K9 juga supaya anjing ini tuh bisa nangkep. Kadang ya dulu gue pernah didetek bawa sabu tuh, pakai anjing Rottweiler. Selain gigitannya, kecerdasannya juga luar biasa. Cuman yang aneh waktu itu di tempatnya Aleta Moli, kenapa gua kegigit? Entah sifat anjingnya ataupun si Bangshain yang sengaja, gua jadi makin penasaran. Karena itu merupakan gigitan anjing yang menurut gua aneh ya, gak berdarah tapi ngilunya ngilu banget sampai gua hampir pingsan. Gua orang yang gak kapok, gua orang yang gak pernah trauma sama sesuatu yang pernah menghajar gua. Entah itu buaya dulu pernah kegigit gue, kegigit tapir, kegigit kucing hutan, karakal, serval, harimau, banyak banget lah yang pernah gigit gue ya. Ular, king cobra. Gua nggak pernah kapok sama salah satu dari mereka pun. Nah, ini juga sama. Gua nggak akan kapok sama Rottweiler. Gua jadi langsung menghubungi salah satu kennel terbaik Rottweiler di Indonesia untuk mempelajari karakter mereka. Dan gua memutuskan untuk bawa pulang satu. Nah, gua punya kejutan buat kalian. Gua udah siapin di sini kandang yang super besar ya. Waduh, ini kandang gede banget nih. Sengaja gua bikin untuk menaklukkan anjing breed ini. Kira-kira bakal bagaimana nih anjing ini? Anjing baru kita, apakah bakal menggigit gua ataukah bakal baik sama gue dan get along sama beberapa anjing-anjing gue yang lain. Di sini penghuninya ada 3 guys. 1 Shih Tzu, 1 French Bulldog, 1 anjing botak terjelek di dunia Chinese Crested. Jadi ya, kita akan coba satuin mereka nanti kalau kita udah ambil Rottweilernya. Kita langsung aja menuju Lembang untuk ambil Rottweiler baru kita guys. I'm so excited, let's go! Waktunya memilih. Memilih. Waktu memilih. Lu doyan mana, Ron? Waduh, gua nggak tahu, pusing. Maksudnya, mending kecil apa gede? Sedang. Sedang. Gede tapi masih muda. Ya bagus juga dia. Karena MC main dia, main. Bingung aing. Yang mana dari? Masuk dulu kali. Hah? Masuk dulu kali. Pusing. Bingung gua sumpah. Ya udah biar nggak bingung duduk dulu lah. Iya deh. Ya. Pikirin dulu kali ya. Kita berpikir dulu. Ini kalau milih anjing tuh katanya anjing yang harus milih kita sih. Oke. Berarti Falcon udah ya. Falcon ya. Falcon. Gak jadi diambil posnya, yang jadi ini ya, yang jadi ini.
Akhirnya setelah beberapa hari kita sampai juga di Jakarta. Gak beberapa hari sih, gue syuting dulu di Bandung kemarin, terus kita bawa dia di sini. Mana nih anjingnya nih? Falcon. Hey. Hey, oh di belakang tuh guys. Kelihatan nggak? Sini, hey. Hey. Masih sama bentuknya. Wah, di Jakarta agak panas guys, makanya langsung hahe. Coba kita keluarin ya. Pertama kali masuk sini, gimana rasanya nih ya, oke? Nah, ini dia si Falcon. Falcon, hello. Big boy. Waduh. Ya, tampaknya agak takut ya. Bingung. Bisa turun sendiri nggak? Turun sendiri akhirnya. Wow. Tampaknya bingung ya, kita tutup dulu pagarnya ya, takut kabur. Sini. Oke. Hai. Gimana? Sudah sampai ini? Oh, tampaknya penasaran, langsung mau ke sana. Begitu nyampe, si Falcon ini tampaknya agak bingung ya, agak linglung, agak mencium-cium dulu kandang barunya, tempat barunya. Wah, ini di mana? Suhu dan cuaca agak beda. Dia tampak kayak agak bingung ya, wajar sih, ini kayak penyesuaian. Biasanya anjing gede pun seperti itu. Kalau udah biasa di satu teritori, dia pindah ke teritori lain, dia akan cenderung lebih kalem dan merasa memang ini bukan teritori dia, jadi galaknya hilang gitu. Ditambah lagi kalau si Falcon ini kan masih umur 8 bulan guys. Jadi galaknya itu belum ada atau sifat aggressionnya belum muncul. Nah, ini momen yang tepat untuk gue sebenarnya ngajarin supaya nggak jadi labil karakternya. Setelah beberapa waktu dia penyesuaian nih, gue akan langsung temuin dia aja sama doggy pertama nih. Doggy pertama yang akan kita temuin adalah si Nom Nom guys. Nah, si Nero nih anjing jelek, anjing terjelek di dunia. Nero, sini Nero. Ayo, diam dulu. Sini Nero. Good boy. Kalau Nero karakternya penakut. Ini dia takut nih, dia mencium kehadiran ini agak takut nih. Nih, kalau ini Nero dia memang bentuknya begini, nggak sakit. Ini breednya Chinese Crested. Anjing terjelek di dunia emang jelek guys ya. Kalau ini, nah tapi pada belum mandi, ntar abis ini pada mandi. Agak kebanting sama kamu ini. Tuh. Good boy. Oh, ini udah mepet-mepet gini terus ini. Cuman kalau dia tuh karakternya masih bocil ini, kelihatan masih bocil banget. Nah. Udah kenal belum? Kenal belum? Tampaknya pada nggak peduli ya satu sama lain ya. Pada tahu alfanya gua. Ntar coba kita tinggal main bareng ya. Mulai cium-cium guys. Tampaknya dia agak tertekan ya. Wah, nanti kita akan bikin sesi mandi bareng nih guys ya. Semoga mereka akur-akur nih. Ed. Jangan gitu, kalau penasaran aja.
Tampaknya kalau ini dia si Falcon nih penyayang dia kayaknya karakternya. Duduk sip. Nah, tuh diajak berteman tuh. Neronya takut guys. Oh diajak berteman tuh. Kalau Nero nih, jadi sejarahnya tuh mereka semua nih anjing rescue ya. Jadi kalau Nero ini dibuang sama ownernya kalau nggak salah, ditinggalin di tempat pelatihan anjing gitu. Jadi dulunya dia kalau nggak salah galak ya kan. Terus karena mungkin bentuknya jelek juga kan. Padahal langka ya. Jadi ditinggal di tempat pelatihan anjing gitu waktu itu. Nah kalau ini di tempat sampah dulunya. Tempat sampah. Matanya tuh kelipet gitu. Jadi kita rescue. Nah satu lagi nih. Ini yang paling badung di sini. Namanya Frankie. Dia tuh French Bulldog. Ini juga, udah tiduran aja. Mana Frankie? Nah, ini Frankie nih. Oh. Sana coba. Sini, nom-nom diam. Nah, ini kadang suka selek. Cium-cium. Oke. Good boy. Frankie, French Bulldog, Black Brindle. Ini Frankie. Cuman Frankie ini badung banget ini. Kalau ini si badung ya, French Bulldog mah emang badung sih. Oh, sono. Ya ini tampaknya aman-aman aja sih ya, nggak terjadi apa-apa. Frankie diam. Ya, maunya sama nom-nom cewek soalnya. Lengkap sudah guys. Waduh, udah satu keluarga nih. Ini kalau di sini udah aman nih. Tahu dia. Ini jadi bulan-bulanan ini, 3 jantan 1 betina. Nggak berantem ya. Ini kenalan guys namanya, cium-cium pantat tuh. Anjing kalau cium-cium, nggak begitu. Berantem aja nih. Nggak berantem ya. Hampir aja berantem. Karena itu kayak gerang-gerang gitu tuh yang agak bahaya. Nggak boleh ya, lu awas lu gerang-gerang ya. Gerang-gerang gitu yang agak bahaya guys. Dia cium-cium, semua pada cium-cium guys. Tanda kenalan, kayaknya udah akur. Waduh, di marking. Bahaya nih ya, ini udah mulai marking kalau dia nih. Nah, kalau si Falcon ini belum mulai marking guys. Marking itu fungsinya kalau si jantan itu kalau udah mulai gede, dia akan nandain wilayah. Jadi teritori, makanya jantan sama jantan biasanya suka berantem. Kayak ini jantan sama jantan. Kayak tadi, kesenggol dikit langsung bacok-bacokan dia, senggol bacok. Jadi jantan sama jantan itu kalau udah dewasa, dia akan berbahaya sekali kalau ketemu. Nah untungnya kalau si Falcon ini dia masih belum dewasa-dewasa amat ya. Jadi masih 8 bulan, masih remaja lah hitungannya. Gitu. Nah ini, kalau ini bertiga ya, dia berpisah sendiri karena belum jadi satu koloni, dia nggak mau kemari. Sini, good boy. Good boy, sit. Nah, di sini alfanya tampaknya si Frankie ya, ini kalau kita lihat ya. Dari semua, cuman ini mereka kayaknya udah lumayan akur. Nom-nom. Dia nom-nom agak takut ya sama ini. Bingung kayaknya dia. Ini kok anjing gede banget gitu. Ini agak risky nih, pertemuan pertama. Nah, kita selalu bikin ini anjing supaya bisa coexist, jadi mereka nggak berantem satu sama lain. Jadi ini kalau kegigit, yang kecil yang bahaya sebenarnya. Nah, ini kayaknya udah mulai anteng, udah mulai kenal ya, satu sama lain. Nah, oke, coba kita tinggal keluar ya. Apa yang terjadi? Nah, ini disatuin nih. Coba kita lihat mereka bisa main bareng apa nggak? Pada duduk semua malahan.
Nah, ini marking mulu nih. Si Frankie marking mulu. Jadi alfanya di sini kayaknya si Frankie nih. Wajar sih karena si Falcon baru datang kan. Jadi alfanya masih si Frankie. Falcon. Lihat ya ini, kalau ini bertiga mulu. Dia sendiri masih terasingkan. Falcon. Bergabung sama pack yang ada di sini. Nggak mau bergabung dia, maunya di situ terus. Tahu dia penguasa sini nih, bertiga nih guys. Oh, duduknya Misa sendiri. Sini Falcon. Tampaknya tegang ya mereka ya ngelihat si Falcon ya. Anak baru nih. Oke. Ya guys, jadi itu dia proses ngambil anjing Rottweiler. Waduh, kalau kemarin gua udah sempet digigit ya kan. Ternyata gua dapet spesimen atau doggy Anabul satu yang baik banget ini. Dan mereka kayaknya bakal get along di sini. Terutama ini nih. Mungkin karena masih bayi sih ya. Tapi gua penasaran ke depannya sifat Rottweilernya harus keluar ini ya. Jadi ini belum ada suara, belum ada skill, masih bayi banget ya ini kayaknya karakternya. Masih bener-bener ijo guys. Nah, kita harus isi dia dengan skill-skill yang mantap. Coba dong komen di bawah, gua harus isi skill apa lagi. Ya itu yang gue bilang, semakin kita digigit, semakin kita pernah punya trauma, jangan kalah sama trauma kita. Tapi harus kita overcome, dan kalau bisa malah kayak gue ya kan, kita balikin. Bisa nggak kita menaklukkan spesies tersebut? Kalau kayak kemarin si Caesar udah gue baik ya sama gue, pada akhirnya gue penasaran sama breed ini. Sebenarnya karakternya bagaimana sih? Oke, kalau begitu jangan lupa like, comment, subscribe. Sekali lagi special thank you buat Wadah Pontiroller, Ko Ayo dan Kang Biren. Wah. Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.